Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Di video kali ini saya akan membahas tentang balance system di amplifier TOA. Apakah amplifier TOA ini bisa sistem balance? Banyak sekali yang tidak tahu bahwa amplifier TOA itu bisa sistem balance. Di amplifier tipe-tipe tertentu seperti yang ini, ZA2030 sampai dengan ZA2240 itu menggunakan sistem balance pada input mic. Dan teman-teman sangat direkomendasikan teman-teman menggunakan sistem balance untuk mikrofonnya. Karena nanti suara yang dihasilkan lebih jelas, lebih kuat, dan lebih tahan dari noise dari luar. Kalau teman-teman menggunakan sistem balance. Tapi kan amplifier ini, jacknya adalah jack Akai. Yang rata-rata jack Akai itu kan mono ya atau unbalance. Apa mungkin amplifier ini bisa sistem balance? Teman-teman, walaupun jacknya Akai, kalau teman-teman gunakan jack seperti ini, jack TRS atau orang-orang biasa menyebutnya sebagai jack stereo, tapi ini bukan jack stereo, tapi ini adalah jack TRS. Walaupun fisiknya sama, penyebutan yang benar untuk jack ini adalah jack TRS, tip ring sleeve. Dengan jack ini, teman-teman sudah bisa menggunakan sistem balance pada amplifier ini untuk mendapatkan suara yang lebih kuat, suara yang lebih detail dari mikrofon teman-teman. Karena kalau teman-teman menggunakan sistem balance, dia menggunakan 3 kabel, sinyal 1, sinyal 2, dan ground. Maka sinyal 1 dan sinyal 2 ini akan saling menguatkan dan saling mengeliminasi noise. Sehingga suaranya menjadi lebih kuat dan lebih jelas. Kalau teman-teman menggunakan sistem unbalance yang mana isinya hanya 2 kabel, jadi ujung dari portnya itu dibendeng atau di jumper, itu nanti suaranya menjadi lebih pelan daripada penggunaan sistem balance. Langsung aja kita bahas sistem balance di amplifier TOA berikut ini. Jadi pertanyaan ini untuk menjawab pertanyaan dari teman kita, M. Baharul Ulum. Jack Akai yang garis 2 itu apakah balance system? Dan jawabannya adalah ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan kabel seperti ini, namanya TRS ke XLR. TRS ke XLR seperti ini. Ini adalah kabel balance system. Dan keuntungannya teman-teman bisa menyambungkan mikrofon dengan jarak yang lebih jauh kalau teman-teman menggunakan balance system. Balance system itu maksudnya adalah kabelnya terdiri dari sinyal positif, yang T ini tip, ujung ini, kemudian sinyal negatif, dan sinyal ground. Jadi ada 3 kabel. Perhatikan di sini menggunakan 3 buah kabel, isinya ada 3. Ya, ada kabel merah, putih, dan ground. Ada kabel merah, putih, dan ground. Ini adalah kabel balance. Jadi tidak dibendeng ya teman-teman, tidak di jumper. Semua kabel digunakan. Nanti di ujung satunya, di jack XLR satunya, nomor 1 itu adalah body atau S atau seal yang ini. Kemudian nomor 3 itu yang ini, yang tengah ring atau cincin tengah ini. Kemudian nomor 2 adalah ini, T atau tip atau ujungnya ini nomor 2. Jadi 1, 3, 2. 1, 3, 2. Penyambungannya seperti itu ya. Kalau teman-teman sudah sambung seperti itu, maka teman-teman akan dapatkan sistem balance. Keunggulan dari sistem balance ini, sinyalnya lebih kuat karena diproduksi oleh 2 sinyal. Sinyal positif dan sinyal negatif. Jadi walaupun ini jacknya Akai, ya jack Akai, tapi ini adalah jack balance. Teman-teman bisa solder sendiri seperti ini,
atau teman-teman bisa beli yang sudah jadi ada. Namanya TRS ke XLR. Kabel TRS XLR. Tinggal teman-teman pilih mau berapa meter, 5 meter, 10 meter, atau 15 meter. Ini pilihannya banyak. Tentunya semakin panjang semakin mahal harganya. Merek yang bagus ada macam-macam sih. Yang orang-orang suka pakai biasanya Clots ya. Cuman harganya mahal. Nah, sekarang kita akan bandingkan, nanti kita akan bandingkan suara yang dihasilkan dari balance kalau kita pakai sistem balance dan kalau kita pakai sistem unbalance. Di sini sudah saya siapkan kabel unbalance maaf. Jadi kabel unbalance itu isinya cuma 2, tip dan sleeve. TS XLR. Nah, kalau yang ini walaupun ujung satunya 3, tapi ini kan cuma 2, maka biasanya ini nomor 3 dan 1 di jumper di dalam sini. 3 dan 1 di jumper, kemudian nomor 2 tetap ke nomor 2. Ini tip masuk ke nomor 2. Jadi seperti itu ya untuk kabel unbalance. Sehingga isi kabelnya hanya ada 2 untuk mengisi tip dan mengisi sleeve-nya ini atau ground atau body. Biasanya kabel bawaan mic adalah ini, kabel unbalance. Ini sebaiknya teman-teman rubah kalau teman-teman pakai amplifier TOA ke kabel yang TRS seperti ini. Nanti hasil suaranya akan berbeda. Kita akan aplikasikan, kita akan simulasikan dengan menggunakan amplifier TOA yang kemarin. Ini amplifier yang pernah saya modif menggunakan efek reverb. Jadi nanti kalau pas pengujian amplifier ini sudah ada efek reverb internalnya. Jadi teman-teman harap maklumi kok suaranya berbeda karena di dalamnya sini sudah saya install atau pasang kit reverb. Jadi ada efek reverb, efek gemanya gitu di amplifier ini. Ini belum sempat saya cabut karena lama ya nyabutnya. Jadi kita simulasikan dengan efek reverb nggak apa-apa. Nanti teman-teman kedengaran kok bedanya antara kalau kita menggunakan kabel unbalance, kabel mic biasa, dengan menggunakan kabel balance, kabel TRS XLR seperti ini. Nanti suaranya berbeda. Yang dihasilkan oleh kabel balance ini suaranya lebih kuat ketimbang yang dihasilkan oleh kabel unbalance. Ini cuma perbedaan kabel aja, tetapi hasilnya nanti lumayan signifikan. Langsung aja kita siapkan mikrofonnya. Nanti akan saya gunakan mikrofon ini terus kita sambung ke amplifier ini. Saat ini saya sudah menyambung mikrofon ini ke amplifier TOA. Ini saya sambung lagi. Jadi kabel di mikrofon yang saya gunakan ini 5 meter XLR. Kemudian kita sambung ke kabel unbalance, kabel mic biasa. Ini 3 meter. 3 meter masuk ke amplifier TOA di lubang mic yang biasa kita gunakan. Di sini saya gunakan nomor 3. Seperti ini suaranya. Jadi kalau kita dengarkan seksama dengan menggunakan headphone di mixer, ini seperti ada sedikit desis ya, dengan jarak 8 meter. Jadi dengan jarak kabel 8 meter dengan sambungan seperti ini, harusnya sih nggak ada masalah ya. Ini ada desis dan suaranya seperti ini. Nanti kita akan coba kalau kita gunakan kabel XLR. Jadi ini kita menggunakan kabel unbalance, suaranya seperti ini. Ini adalah suara kabel unbalance. Jadi secara fungsi tidak masalah kita menggunakan kabel unbalance, tetapi ada sedikit kerugian yaitu ada noise tambahan kalau kita menggunakan kabel yang jaraknya jauh. Kemudian suara yang dihasilkan juga sedikit turun apabila dibandingkan dengan kabel balance. Nanti kita akan coba. Sekarang kita coba simulasikan untuk aplikasi-aplikasi di masjid, misalkan untuk azan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita dengar sepintas tidak ada masalah. Ini kalau kita ngomongin audio pro, baru nanti ini ternyata kualitasnya belum begitu bagus, bisa kita improve. Sekarang kita akan simulasikan dengan menggunakan kabel balance. Saat ini teman-teman mendengarkan suara saya menggunakan kabel balance XLR ke TRS. Jadi total kabel, ini kabel mikrofon ini XLR, kabel kanare atau kabel balance. Terus kita sambung ke sini, kabel balance XLR TRS, totalnya 5 meter ditambah 5 meter. Jadi saat ini teman-teman mendengarkan suara saya dari mikrofon ini dengan jarak kabel 10 meter ke amplifier TOA dengan menggunakan sistem balance. Jadi kalau teman-teman dengarkan seksama atau kita langsung tap di mixer, jadi ada perbedaan sedikit noise yang hilang ketika kita gunakan kabel balance. Ini saya akan diam sesaat untuk teman-teman memperhatikan apakah ada noise atau tidak. Jadi suaranya menjadi lebih hening, lebih bersih ya dari noise. Kemudian untuk gain suara yang dihasilkan juga lebih kuat dari yang sebelumnya. Ini karena saya menggunakan kompresor di mixer, jadi mungkin perbedaannya itu tidak terlalu kelihatan. Tetapi kalau teman-teman pure hanya menggunakan amplifier TOA ke speaker corong, jadi tidak ada peralatan lain, mungkin suaranya akan terdengar signifikan perbedaannya antara yang tadi menggunakan kabel unbalance dan ketika teman-teman menggunakan kabel balance. Ini sudah hal yang pasti. Kalau teman-teman gunakan kabel balance, itu suaranya akan menjadi lebih kuat karena penggabungan dua sinyal tadi. Jadi karena dia ada 3 kabel, sinyal positif, ground, dan sinyal negatif. Nah, pada saat di preamp, nanti sinyal negatif ini akan dirubah menjadi positif. Jadi positif digandeng jadi positif, positif ketemu positif akan saling menjumlahkan, sinyalnya menjadi kuat. Tapi kalau teman-teman gunakan hanya kabel unbalance yang isinya sinyal dan ground, ya sinyalnya segitu-gitu aja, tidak ada penambahan kekuatan. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran untuk teman-teman perbedaan kalau kita menggunakan kabel balance dan kabel unbalance. Terus amplifier TOA itu bisa teman-teman pasang kabel balance. Jadi siapa bilang amplifier TOA itu tidak menggunakan sistem balance? Amplifier TOA itu menggunakan sistem balance di amplifier tipe seperti ini. ZA2030, 2060, 2120, 2240 itu menggunakan sistem balance. Jadi amplifier TOA yang ada di masjid-masjid musola itu kemungkinan sudah menggunakan amplifier TOA yang balance. Amplifier TOA yang unbalance itu tipe kecil seperti ZA230 itu adalah amplifier unbalance. Nah, untuk yang tipe ini teman-teman bisa gunakan kabel balance ke mikrofonnya untuk mendapatkan suara yang lebih optimal lagi. Nah, ini teman-teman penampakan dari amplifier TOA dari belakang. Jadi kalau kita lihat di sini, setiap input mikrofonnya ada indikasi balance. Maka kita bisa menyambungkan mikrofon dengan sistem balance. Mikrofon untuk tipe genggam, mikrofon kabel itu sudah pasti bisa balance. Walaupun kabel yang disolder ke spool itu kan cuma 2. Ya memang seperti itu. Nanti akan saya bahas kenapa bisa jadi balance. Sementara kita bahas dulu yang ada di jack ini. Jadi jack Akai walaupun dia umumnya digunakan untuk sistem unbalance, tapi kalau dia tulisannya balance, maka di dalamnya ini adalah jack
yang berisi 2 sinyal atau sinyal, orang menyebutnya sinyal stereo ya. Ini bisa kita isi dengan 2 sinyal. Nah, teman-teman bisa gunakan kabel seperti ini. Orang-orang menyebutnya jack stereo, jack AKI stereo, atau istilah yang benarnya adalah jack TRS. Kemudian kelebihan lain kalau kita menggunakan kabel balance seperti ini, kita bisa colok di mic nomor 1. Kemudian kita bisa nyalakan pantomnya. Ini fungsinya untuk menghidupkan mikrofon kondenser. Kalau teman-teman mau pakai recording mikrofon seperti BM800, BM8000, teman-teman bisa on-kan pantom ini, kemudian sambungkan kabel balance seperti ini. Kabel balance atau jack TRS seperti ini. Nanti mikrofon kondenser itu akan bisa menyala. Jadi seperti itu ya teman-teman. Walaupun amplifier TOA ini menggunakan jack AKI, tetapi dia bisa digunakan untuk sistem balance. Untuk percobaan berikutnya kita akan simulasikan amplifier TOA dengan menggunakan mic condenser. Contohnya BM8000, teman-teman bisa pakai Audio Technica AT sekian-sekian ataupun yang murah-murah seperti ini untuk keperluan di masjid. Apakah bisa? Kemudian apakah bunyi? Ini akan kita simulasikan dan ini sekaligus menjawab pertanyaan dari teman kita. Apakah bisa BM800 atau 8000 pokoknya mikrofon recording ini kita pakai untuk di masjid tanpa mixer, jadi langsung disambung ke amplifier TOA. Dan kebetulan ini juga sudah dibalas atau dikasih solusi oleh teman kita Peresi. Terima kasih atas balasan, atas bantuannya. Jadi kita saling improve di sini, saling membantu satu sama lain. Nah, tadi kan sudah dibalas, itu bisa, yang penting menggunakan jack TRS. 1/4 TRS. Nah, kita akan simulasikan mikrofon ini ke amplifier TOA langsung dengan menggunakan jack 1/4 TRS. Untuk jack sininya biasa aja, kabel jack Canon biasa XLR. Kemudian ini saya sambung untuk mensimulasikan jaraknya. Jadi kabel hijau ini jaraknya 1,5 meter. Kemudian ditambah kabel merah ini jaraknya 5 meter. Jadi total jarak ke amplifier TOA adalah 6,5 meter. Dengan 6,5 meter kemudian kita menggunakan mikrofon kondenser seperti ini, apakah bisa untuk amplifier TOA secara langsung? Teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui adalah untuk jack TRS ini teman-teman harus sambungkan dia ke jack nomor 1. Hanya bisa di jack nomor 1 untuk mikrofon kondenser seperti ini. Baik itu yang model jepit, kondenser jepit, yang EM410, khusus EM410 ya. EM410 itu dia jacknya seperti ini. Jacknya TRS. Kalau ZM360 yang jacknya TS itu bebas di mana aja. Dan tidak boleh pantom on. Kecuali untuk mikrofon kondenser seperti ini yang tidak memakai baterai. Semua mikrofon kondenser yang tidak memakai baterai dan menggunakan jack TRS seperti ini bisa kita pasang di jack nomor 1, kemudian nanti pantom powernya kita on-kan. Kalau tidak di-on-kan, mikrofon ini tidak akan aktif karena mikrofon ini tidak menggunakan baterai. Jadi kuncinya adalah teman-teman gunakan kabel XLR TRS dan nyalakan pantom powernya untuk mikrofon kondenser recording seperti ini yang tidak menggunakan baterai. Langsung aja, ini akan saya matikan, kemudian akan saya hidupkan amplifier TOA. Teman-teman bisa dengarkan suaranya kalau teman-teman pakai mikrofon ini untuk kebutuhan di masjid. Kita nyalakan amplifier TOA.
Kemudian kita pasang jack TRS ke lubang mic nomor 1. Kemudian kita sambung kabel ini ke mikrofon kondenser. Ini karena udah ada kabelnya, tinggal kita sambung ke sini. Untuk menyalakan mikrofon ini, phantom powernya kita nyalakan. Kita geser ke kanan, ke on, ke posisi on. Nah, sekarang mikrofon ini sudah bersuara. Saat ini teman-teman mendengarkan suara saya dari mikrofon ini langsung ke amplifier TOA dengan jack TRS di lubang jack nomor 1, posisi phantom on. Dengan volume sedikit aja, kecil aja, mikrofon ini sangat peka. Dia langsung menangkap suaranya seperti ini. Jadi aplikasi mic condenser untuk amplifier TOA ini sangat memungkinkan dan suaranya seperti ini. Seperti yang teman-teman dengarkan saat ini adalah suara dari mikrofon kondenser BM8000 langsung ke amplifier TOA. Dan kebetulan di amplifier TOA-nya ini sudah ada efek reverb-nya ya. Jadi suaranya menjadi seperti ini. Jadi apabila teman-teman mau aplikasikan mikrofon ini untuk mikrofon penceramah atau khotib, ini juga sangat memungkinkan karena daya tangkap mikrofon ini cukup peka ya. Jadi kalau penceramahnya tengok kanan kiri kan, biasanya kalau khutbah Jumat ini dia masih bisa menangkap. Contoh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bi nasta'in ala umri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian kita coba simulasikan untuk imam. Kalau teman-teman gunakan untuk imam, ini juga sangat memungkinkan ya, mikrofon seperti ini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi suaranya seperti ini. Kalau teman-teman lebih suka menggunakan mikrofon kondenser atau mikrofon recording, istilah orang-orang menyebutnya mikrofon recording ya, karena sering digunakan untuk recording, teman-teman bisa mengaplikasikannya ke amplifier TOA seperti ini. Dan kalau teman-teman ingin hasil yang lebih maksimal, teman-teman bisa gunakan mikrofon kondenser yang tipe lebih bagusnya seperti Audio Technica. Tetapi kalau teman-teman budget terbatas, pakai mikrofon Tafware BM8000 ini juga sudah enak kok suaranya. Jadi seperti ini ya suaranya kalau teman-teman menggunakan mikrofon kondenser ke amplifier TOA langsung seperti ini. Dan kebetulan amplifier TOA-nya sudah dilengkapi dengan efek reverb murahan sih yang tertanam di dalam amplifier ini. Suaranya seperti ini. Jadi seperti itu teman-teman pembahasan kita pada video kali ini. Balance system di amplifier TOA. Ternyata amplifier TOA bisa ya menggunakan sistem balance kabel XLR. Jadi teman-teman jangan ragu lagi, untuk case ini sudah
kita simpulkan amplifier TOA itu sebetulnya bisa balance system dan bisa diimplementasikan untuk mikrofon kondenser juga. Dan kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk ketikkan di kolom komentar di bawah. Nanti kita akan bahas bareng-bareng di sini. Dan apabila teman-teman masih melihat tombol di bawah ini masih menyala merah, padamkan, tekan. Teman-teman boleh klik tombol like. Kalau teman-teman suka video ini, boleh juga klik tombol dislike. Kalau teman-teman tidak suka, klik 2 kali. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Dan kalau teman-teman memiliki pertanyaan, teman-teman juga bisa layangkan di fanpage Facebook Tutorial Mas Ari, free konsultasi. Teman-teman bisa chatting, kirim foto dan video di situ. Bisa juga video call, cuman mungkin waktunya yang susah. Jadi teman-teman bisa layangkan pertanyaan teman-teman di Facebook Tutorial Mas Ari. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.